SMP, PJK, SMA Kota Semarang itu adalah sudah komunitas belajar. Namanya apa? MD, MV, PJK, SMA Kota Semarang. Nanti tinggal kemudian nanti kemarin bahwa langsung aja buat di PMN. Oke, langsung dibuat PMN. Pengurusnya siapa di sana? Harapannya kalau yang di PMN nanti ditanyakan dari PMN. Ini regulasinya, terus juga regulasinya dulu. Saya bicara tentang regulasi dari pemerintah ini. Ya, yang saya umum bahwa stop ini aja dulu. Ini gua Pak. Jadi kalau kaitannya dengan PMM ini atasnya sedikit. Ya, ini yang terbaru di 2 Februari. Gimana? Sifatnya ini adalah tidak bersifat wajib, tidak memiliki tenggat waktu, tetapi untuk merupakan sebuah pengembangan aksi nyata. Ini semua orang ya, bukan saya yang berbicara, tetapi bawahnya. Nah, sebagai pengembangan diri yang ada di sana itu, klausul yang nomor 2 harus digunakan oleh guru dan kepala sekolah ODA. Kalau yang swasta tidak wajib. Saya tidak wajib. Hanya saya motivasi saya untuk belajar. Saya ingin tahu ilmunya. Itu harus digunakan. Dari awal saya memiliki izin kepada Pak Ketua ketika saya mau daftar karena usia, batasan usia waktu itu saya biasanya ikut di pendamping atau waktu itu pendamping guru penggerak. Kemudian kita masukkan ke dalam PMM. Ketuanya yang masih Bagio, pengurus saya dari situ udah selesai. Ya, dibuat di sana. Kemudian dalam pengembangan diri bagaimana Ibu Bapak memang harus pelan-pelan. Yang namanya belajar langsung duduk jadi tidak bisa. Nyon sewu kayaknya yang dari PMM panjenengan dari awal di rumah kita tenanan jangan sekedar serat nonton video ini gede karena kok. Beda sih Pak. Betul enggak? Betul. Ini terus nonton video padahal materi itu berada di video tersebut bahwa proses pembelajaran itu berpihak pada kita seperti apa menunjukkan perkembangan zaman sesuai dengan perkembangan alam kita berpihak pada murid pembelajaran berdiferensiasi sesuai mengandung unsur kompetensi sosial emosional pembelajaran yang mengandung budaya positif. Ibu Bapak mohon izin saya masih mempertahankan ketika saya bersama-sama ada bergerak tadi ini. Ini pernah tak benar. Saya paling menyampaikan Pak Bu saya berada di sini bahwa mata pelajaran yang menanamkan nilai-nilai karakter profil pelajar Pancasila pelajaran PJK. Wah. Saya berani menyampaikan seperti itu. Kenapa? Mohon maaf Bu. Ketika kita bermain sportivitas, betul? Betul. Ketika ada satu tim kalah dan menang, menghargai atas program zamannya siapa? Ya. Kemudian menghargai karya orang lain, kerjasama, gotong royong dalam satu tim sana. Ini munculnya itu dari mana? Dari bangunan-bangunan karena di mata pelajaran PJK. Kemudian ada dimensi profil pelajar Pancasila yang pertama adalah sekolah penggerak barat kalau guru penggerak itu jadi ini guru merdeka tapi saya belum merdeka Pak. Oke. 6 dimensi profil pelajar Pancasila adalah yang pertama beriman bertawakal Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Sudah ada setiap pendidikan mau mengajarkan mau pertandingan atau pertandingan dulu betul. Minimal kerja. Nah saya dari yakin ya. Ketika mau ambil perlombaan, wis lo menangkan ya Allah, wakil menang ya Allah. Ya. Ketika pengalaman kita usaha kita doanya apa? Kadang ada setengah dukun menendang banter, menendang pas ketika poli kita sembuh betul enggak?
beriman, bertakwa dan menghargai Maha Esa, apapun agamanya, apapun kepercayaannya. Ini. Setelah itu dimensi yang ada di sana, kan ini masuk ke PMF, tapi saya mengangkat saya dulu di awal nih. 6 dimensi yang ada di sana itu harus dikembangkan, itu pergumulannya berada di Mampet juga sudah ada semua itu Pak. Ada gotong royong mandiri gitu, kemudian di gotong royong sampai dia kritis dan bernalar kenapa kita harus grogi ketika ada perkumpulan, ada apa, jadi kan oh cabut satu kayak teknologi ini kan terakhir bisnisnya jangan dan saya senang tepuk tangan buat Bu Eda dan Pak Bas. Setelah ada kumpulan komunitas belajar itu langsung saya disentil Pak, ayo Pak, sing juga langsung dikumpul ke Pak, mulai yuk ada perjalanan peperangan telepon ya siap Bude, saya siap nanti, tapi saatnya nanti sebenarnya kita tuh sudah punya, kita tinggal memoles ya, kita tinggal memoles dengan aku belajar IT Panjenengan, nanti Pak Bagio membuat komunitas belajar di sana, kalau bisa tetap Panjenengan Pak yang jadi apa namanya admin pertama kali Pak Ketua, jangan saya, jangan yang lainnya, karena ini kalau saya tadi saya sampaikan Budi, kenapa yang di swasta kan saya itu sebenarnya tidak itu, tetapi yang Panjenengan itu wajib, itu maksudnya. Saya akan menghargai itu, saya tidak akan istilahnya tidak akan makhluk Pak kalau itu seperti itu. Lebih baik teman-teman yang bermanfaat itu silakan digunakan. Ya, lu kenapa saya punya inisiatif? Jangan dipaksanya dan olahraga tempatnya pagi memahami. Ini sudah contoh lagi dari Pak Ketua ini menyampaikan Bapak-bapak ini itu pelajaran fisika masing-masing sekolah itu beda-beda antara sekolah satu dan yang lain. Kenapa? Karena melihat situasi kondisi fasilitas tempat disesuaikan dengan sekolahnya masing-masing. Betul nggak ini? Ini sebenarnya disampaikan loh Pak Ketua dari dulu Mas Dewi dan terus menyampaikan seperti itu. Ya, sesuai dengan konkretnya. Ini sudah diferensiasi Bapak kata Bapak. Sehingga muncullah tempat Panjenengan dengan satu tempat saya, tempat Panjenengan antara Bapak Ibu yang satu dengan yang lain akan berbeda, beda itu jelas. Clear? Berikutnya yang kedua ini. Pak saya akan kemudian dibatalkan. Next. PPT-nya tadi dari bentuk PPT X sama bentuk PPT tidak bisa buka, saya tidak tahu. Ya, yang kedua, nah, masa kemudian sampean pembelajaran lebih fleksibel, sampean pembelajaran pendidikan masing-masing dari sekolah, panjenengan mau mencapai berapa itu tergantung dari panjenengan disesuaikan dengan kondisi situasi di karakteristik di sekolah Panjenengan sama anak didik yang ada di Panjenengan ini berbeda-beda ya, dan lebih sederhana yang Pak. Kata ini sebenarnya apakah ini belum dilakukan di Suka? Sudah. Pertama sudah ini, kedua sudah dilakukan. Ya, sudah dilakukan di Suka juga sudah. Karena di awal bahwa profil pelajar Pancasila kaitannya dengan kita sudah sering bertemu seperti ini. Tetapi ketika kita mau mendapatkan sebuah sertifikat yang bermanfaat di sana, ya silakan Anda daftarkan melalui PMF di situ. Cara DPI, aksi nyata dilengkapi C, teknis jadi buat komunitas. Nah, komunitas nanti syarat untuk mengadakan webinar dan bersertifikat sah dari PMF adalah tanda tangan Panjenengan nanti Pak. Dari Pak Ketua harus menyelesaikan aksi nyata perencanaan pembelajaran. Itu tolong diingetin begini. Panjenengan komunitas belajar di MDPP juga Semarang ini nanti bisa melaksanakan webinar, membayar orang itu urusannya tergantung Pak Ketua nanti. Dan kalau saya gratis saja. Karena saya dicari bersama-sama dengan teman-teman mapel yang lain itu gratis. Itu memberikan layanan segmen itu loh.
ribuan. Pakai aku itu nanti salah satu dari pengurus harus sudah menyelesaikan materi atau modul perencanaan pembelajaran. Bukan nanti cerita mau tujuan kemudian cerita ngambil satu bagian di sana diupload, itu kalau sudah lolos dengan di komunitas itu, yang komunitas MGM itu juga semata suara itu sudah bisa bergerak untuk melaksanakan webinar dengan sertifikat sah diakui di PMF itu tanda tangan dari ketua MGM. Ini gambaran awalnya ini. Ini satu sertifikat implementasi kurikulum merdeka. Kemudian pencapaian targetnya PMN. Nah ini targetnya bagaimana? Nah aku ya sampai Pak, tapi saya harus kerja sama. Kemudian yang berikutnya pencapaian target belajar ID. Ya, Pak, belajar ID harus bagaimana? Banyak nanti rapat kan? Ya, apalagi sekarang kemarin terjadi ya dengan kerja. Sudah dibuat rencananya itu Pak? Sudah. Aku ngerti. Ya, cara kerjanya ini. Tulisan panjenengan yang dibuat di rencana kerja per 31 Januari kemarin itu yang panjenengan harus lakukan sampai dengan bulan Juni besok. Ya, yang dijelaskan di sana sesuai tulisannya jenengan kepada itu. Ya, nah itu makanya sergap yo dikumpul ke data. Wah dari itu dengan ajar ada data, ajar ada data. Nah kalau mahan kita disuruh memang dulu dari dulu enggak. Kita aku saja saya juga seperti itu. Bukan ini apa aku? Ya, nah dulu sih aku untuk hari itu terbuka supaya mau manusia sekarang. Pengennya menang kafe. Saya kelas kalau kan bingung gitu kan. Diskusi terus gitu. Berada sebelum apa? Karena dia punya prinsip masing-masing dengan itu dan dasar masing-masing. Dia panjenengan nanti bisa menjadi narasumber berbagi dalam proses pembelajaran yang panjenengan lakukan di sekolah, pembelajaran inovatif ini. Yang lain jadi peserta, sehingga semuanya mempunyai kesempatan berbicara. Gitu loh. Nah seperti ini, misalkan saya cerita bisa melakukan daring, kan ini kan juga pelajaran nih. Kalau pas pada saat dia mengajar, tapi dilakukan kapan kira-kira kesepakatan, oh sore, oh malam, ya sambil tiduran, sambil apa itu, kadang itu, nah apa pas sambil tiduran, itu saya api, itu masih bagus, saya setel 3 ruko, setel 3 ruko, kalau dari diri itu terus, saya penting, orang 3, proses jalan, coba kurang akal dulu. Berpikir cerdas itu seperti itu tadi masih banyak mau bertambah masalahnya. Terima kasih Pak Ketua atas kesempatan yang diberikan pada saya bisa berbagi ide, bisa berbagi pandangan dengan semuanya. Yuk kita jadi seorang guru pendidik, ini adalah